Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat, dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial.
Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA tampaknya merupakan bukaan menuju tabung lava tersebut. Jika teori ini dikonfirmasi, terowongan bawah tanah mungkin tidak hanya berfungsi sebagai lokasi yang nyaman untuk misi luar angkasa yang diawaki manusia, tapi juga sebagai sumber air yang sangat dibutuhkan oleh para astronot. Selama ini, kita meyakini bahwa bulan terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dahsyat suatu objek dengan bumi.
Sebuah objek angkasa seukuran Mars mungkin mendorong dirinya sendiri ke planet kita dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puing yang tercipta kemudian menyatu dalam bentuk bola padat yang kemudian menjadi bulan kita. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik para ilmuwan. Kerak bumi miskin akan logam. Jadi, kenapa ada banyak logam di dalam bulan? Penelitian terbaru pada dasarnya membuang teori utama tadi jauh-jauh. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apa-apa tentang asal mula tetangga terdekat kita itu. Di bulan, besi terjaga dalam kondisi murninya karena nggak ada oksigen di sana. Jadi besi nggak bisa berkarat. Tapi beberapa tahun lalu, para ilmuwan membuat penemuan yang tak terduga. Di daerah yang lebih tinggi di satelit kita, besi teroksidasi dan berkarat. Pada awalnya, temuan ini bikin para astronom bingung. Kehadiran karat ini mungkin berarti manusia bisa bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin masuk ke batu tak berpenghuni ini dari planet kita sendiri. Dengan tidak adanya atmosfer, angin surya terus menerpa bulan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Suar ini bisa menyedot oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekulnya kemudian menetap di titik tertinggi permukaan bulan. Itu bisa menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang-jurang dan terutama di bawah permukaan bulan. Air di bumi merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke planet kita oleh komet es dan asteroid, yang bukan cuma meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat makhluk hidup terus berkembang sampai sekarang. Tapi ada teori baru yang menawarkan skenario lain. Di luar angkasa ada banyak sekali bahan organik dan dalam kondisi tertentu, bahan itu bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan di mana mereka memanaskan bahan organik ini dan mereka memperoleh air serta minyak jernih. Jika terkonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, artinya minyak mungkin muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup saja, tapi juga berasal dari luar angkasa. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Para peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola dalam variasi iklim planet kita dan bentuknya seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan sampai jutaan tahun dan semuanya terkait dengan posisi bumi yang relatif terhadap matahari. Musim ini dinamai ice house, cool house, warm house, dan hot house sesuai dengan suhunya. Selama 3 juta tahun terakhir misalnya, planet kita sudah berada dalam keadaan ice house karena zaman es terakhir belum terlalu lama berlalu. Tapi tindakan manusia ditambah efek rumah kaca telah mendorong keadaan iklim bumi ke warm house jauh lebih cepat dibandingkan jika tidak ada kita. Saat akhirnya tiba, suhu keseluruhan di bumi akan naik seperti suhu di daerah tropis dan ini tidak pernah terjadi di bumi selama lebih dari 50 juta tahun. Harus senang atau sedih ya? Kembali ke bulan lagi. Kamu bisa melihat bulan di berbagai tempat dengan berbagai ukuran dan bahkan dalam berbagai warna setiap malamnya. Ukuran dan lokasinya mudah dijelaskan. Saat bumi berputar di porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari, kita melihat bulan berjalan di sekitar langit malam, entah makin dekat atau makin jauh dari bumi. Yang membuatnya tampak kuning cerah malam ini atau merah tua agak seram besoknya punya penjelasan yang jauh lebih kompleks. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, warna alami bulan adalah abu-abu kecoklatan. Tapi dari permukaan planet kita, warnanya sangat bervariasi. Kalau dilihat tepat di atas kepala, biasanya bulan kelihatan terang dan hampir putih karena cahaya pantulnya melewati lapisan atmosfer yang relatif tipis. Hampir nggak ada yang menghalangi dan membiaskan kilaunya, jadi bulan terlihat putih. Bulan bisa kelihatan kuning, jingga, atau bahkan merah saat terlihat tepat di atas cakrawala. Efek ini mirip dengan yang terjadi saat matahari terbit atau terbenam, waktu matahari kelihatan merah. Dari sana, cahaya merambat jauh lebih lama untuk sampai ke mata kita dan banyak bagian biru dari spektrumnya menghilang. Ini mengubah warna cahayanya menjadi variasi yang jauh lebih hangat. Satelit alami kita juga bisa kelihatan biru dan alasannya adalah adanya partikel halus di udara.
Partikel ini membiaskan cahaya, jadi bulan nggak pernah seperti yang terlihat di luar atmosfer kita. Tapi saat bentuknya lebih besar dari biasanya, warnanya jadi kebiruan. Terakhir, ada kejadian sangat langka saat bulan bisa terlihat ungu. Gak ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi, tapi para astronom meyakini itu pasti kombinasi antara atmosfer, partikel debu, dan mungkin hal lain. Sayangnya, belum ada penjelasan yang pasti. Gempa bulan bukanlah fenomena fiksi ilmiah. Gempa bulan memang gak terjadi sesering di planet kita. Dan saat terjadi, letaknya lebih dekat ke pusat bulan. Para ilmuwan berpikir gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonik. Tapi pengamatan terkini menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu. Kamu mungkin gak bisa merasakannya kalau berdiri di permukaan Mars. Tapi artinya ada proses geologis yang masih berlangsung di bawah lanskap merah dan berdebu ini. Bulan gak punya sisi gelap. Satelit kita terkunci dengan bumi, artinya bulan selalu menghadap kita pada satu sisi, sementara sisi lainnya selalu membelakangi kita. Matahari jelas lebih jauh dari kita dibanding bulan. Bumi dan bulan pun berputar mengitari matahari, membuat sisi manapun terpapar sinar matahari dan menghangat. Artinya, sesekali dalam waktu singkat, bulan diterangi oleh matahari dari kedua sisi. Kita aja yang gak bisa melihatnya dari sini. Tiap tahun, bulan bergerak menjauh dari bumi karena interaksi antara gaya gravitasi bulan dan lautan kita. Bulan bergerak sekitar 4 cm tiap tahunnya. Artinya dalam 600 juta tahun, bulan akan lebih jauh 23.500 km dari bumi dibanding sekarang. Kenapa aku menyebutkan angka tadi? Sebab saat itulah gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Di bulan ada air, bukan berupa kolam atau danau, melainkan butiran es air di bagian yang tertutup bayangan di dekat kutub bulan. Para ilmuwan berpikir, air sudah ada di bulan sejak lama, yakni selama periode saat bulan dan bumi terus dihantam oleh asteroid dan komet yang mengandung es air. Proses ini bahkan mungkin membantu kita mendapatkan danau dan lautan, bukan cuma air es di bulan. Penelitian terkini mengatakan interior bulan menyimpan air yang muncul ke permukaan selama aktivitas vulkanis. Hal yang sama mungkin terjadi di planet kita. Bagi kalian yang berpikir bumi cuma punya satu bulan, sebenarnya ada 2 asteroid yang terkunci dalam orbit koorbital dengan planet kita. Yang pertama nggak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan bumi. Itu sebabnya asteroid ini kelihatan mengikuti bumi dalam orbit yang stabil, padahal kenyataannya punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Yang satunya mengikuti orbit tapal kuda di sekitar planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Bulan punya zona waktunya sendiri yang dinamai waktu standar bulan. Waktu di bulan itu berbeda. Setahun di sana dibagi menjadi 12 hari, mengingat masing-masing harinya sama seperti satu bulan bumi. Hari-hari ini mulai dinamai setelah astronot berjalan di bulan. Kalender bulan pun dimulai saat Neil Armstrong melangkah di bulan pada tahun 1969. Kerak bulan tidak sama tebal di semua bagiannya. Ketebalan rata-ratanya sekitar 50 km, tapi ada area yang jauh lebih tipis dan jauh lebih tebal. Terkadang penyebabnya adalah kawah di seluruh permukaannya dan ada juga tabung berongga besar di bawahnya. Pengorbit bulan menemukan satu tabung seperti ini beberapa tahun lalu dan ukurannya lumayan besar. Meski bentuknya nggak beraturan, tabung ini bisa menelan satu lapangan sepak bola loh. Para ilmuwan masih belum yakin apa yang bisa mereka temukan di dalamnya. Mungkin ada sistem terowongan atau keajaiban geologis di sana. Penjelasan paling populernya itu adalah tabung lava yang juga bisa ditemukan di bumi. Saat mendingin, aliran lava membentuk kerak keras yang kemudian mengental dan menciptakan semacam atap di atas lava yang sama. Lava itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering, sehingga menghasilkan tabung kosong tadi. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer.
Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad.
Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah, di dalam air molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Bulan kita juga memiliki wajahnya sendiri, seperti wajah di Mars. Ada area di dekat kutub selatan bulan yang tampak seperti wajah. Tapi itu hanyalah sekumpulan kawah dan bayangan yang membentuk gambar menyerupai wajah ketika dilihat dari jauh. Kawah-kawah ini telah ada di sana selama miliaran tahun dan menutupi sekitar 16% permukaan bulan. Beberapa kawah ini bahkan memiliki air dan es di dalamnya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wajah di tata surya kita. Itu karena otak kita sudah terprogram untuk mengenali wajah, bahkan di tempat yang tidak ada wajahnya. Ini adalah fenomena yang disebut pareidolia. Otak kita mencoba memahami bentuk. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mirip manusia, otak kita mengubahnya menjadi manusia karena bentuknya familiar. Seperti ketika kamu melihat sosok bayangan di kursi dengan pakaian. Bahkan di Merkurius, beberapa orang melihat bentuk seperti Mickey Mouse. Jadi jangan khawatir. Ini bukan kehidupan di luar bumi. Itu otak kita yang mempermainkan kita, membuat kita melihat bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti wajah, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Bagaimana jika kita hidup di dunia di mana bulan dan matahari bertukar tempat? Ya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Konsekuensinya akan sangat mengejutkan dan dahsyat. Tapi inilah pendapat yang menarik. Bagaimana jika kita bisa selamat dari semua ini? Seperti apa kehidupan kita di dunia baru seperti itu? Dan apa yang akan terjadi pada tata surya? Saatnya mencari tahu. Mari kita mulai dengan bulan. Tahukah kamu bahwa bulan bertanggung jawab atas pasang surut air laut di bumi? Kamu tahu kan lautan yang naik turun seperti sedang bermain voli pantai? Semua itu berkat tarikan gravitasi satelit kita. Bulan juga membantu menstabilkan rotasi bumi. Hal ini sangat penting jika kamu tidak ingin berakhir seperti planet tertentu yang berputar pada sisinya, maksudku Uranus. Selain itu, bulan juga berfungsi sebagai perisai melindungi kita dari sinar kosmik, asteroid, dan puing-puing luar angkasa yang berbahaya. Bulan itu seperti pengawal pribadi kita. Dan tanpa satelit kita mungkin tidak akan bisa bercanda dan menikmati hidup sama sekali. Sebagian ilmuwan berpendapat kalau bulan memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Tanpa tarikan gravitasinya, kita akan mengalami iklim yang tidak menentu.
Selain itu, bulan juga bisa mendistribusikan air ke seluruh planet kita. Dan kita semua tahu kalau air berarti kehidupan. Adapun matahari, kita semua tahu betapa penting perannya. Matahari menyediakan cahaya, panas, dan energi untuk semua planet. Tapi seperti halnya tuan rumah pesta yang baik, matahari terkadang bisa menjadi terlalu intens. Jangan pernah lupa kalau matahari adalah bintang yang sangat kuat dan masif dengan temperatur permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Kalau bukan karena lapisan ozon, kita semua akan hangus seketika. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Para ilmuwan mengambil jarak ini dan mengubahnya menjadi unit pengukuran. 1 unit astronomi atau AU. Jarak terdekat bumi bisa mendekati matahari tanpa hancur total adalah sekitar 0,9 AU. Sementara itu, jika kita bergerak terlalu jauh, lebih jauh dari 1,2 AU, planet kita akan berubah menjadi bola salju. Jadi kita cukup beruntung dengan lokasi kita. Sementara itu, jarak antara bumi dan bulan sekitar 0,002 AU atau 380-an ribu kilometer. Jaraknya sangat dekat dengan kita. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya kedua benda langit ini dan seberapa besar pengaruh posisinya terhadap dunia kita, mari kita coba menukar posisinya. Pasti tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Pertama, mari kita bayangkan sejenak bahwa matahari berada di tempat bulan. Kamu mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Panas dan radiasi matahari yang sangat kuat akan menjadi seperti sauna terburuk di dunia dengan suhu di bumi yang meningkat dengan cepat. Makhluk hidup di bumi tidak akan meninggalkan apa-apa selain tumpukan abu. Namun, kehancuran tidak akan berhenti sampai di situ. Atmosfer dan lautan akan dilucuti oleh angin matahari, sehingga planet ini akan terpapar dan rentan terhadap radiasi dan partikel-partikel yang berasal dari matahari. Ini akan menjadi seperti pengering rambut raksasa di luar angkasa yang menyala penuh, dengan atmosfer dan lautan bumi yang akan langsung terhempas. Lupakan es yang mencair. Seluruh planet akan menjadi genangan air besar. Tapi itu jawaban yang akurat secara ilmiah. Membosankan ya? Sekarang, bagaimana jika kita bisa selamat dari bencana ini? Misalnya, bagaimana jika kita memiliki teknologi super canggih yang bisa melindungi kita dari kegosongan? Pertama, kalaupun planet kita bisa selamat, keadaan masih akan tetap panas. Karena matahari masih memancarkan lebih banyak panas dan energi daripada bulan. Selain itu, tidak seperti bulan yang mengalami periode kegelapan selama malam bulan, matahari memiliki sumber energi yang konstan melalui fusi nuklir. Jadi setidaknya kita tidak perlu khawatir akan kedinginan setiap malam. Kita hanya akan berkeringat saat tidur. Tentu saja semua panas ekstra ini akan berdampak serius pada ekosistem kita. Tumbuhan dan hewan harus beradaptasi untuk bertahan hidup, dan kita mungkin akan melihat beberapa perubahan besar dalam cara kehidupan di bumi. Bayangkan kebingungan hewan-hewan nokturnal. Tanpa bulan, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bernavigasi atau berburu. Jadi, apa yang akan kita lakukan di dunia baru yang sangat panas ini? Mungkin kita bisa membangun rumah kaca berteknologi tinggi untuk memerangkap semua panas ini. Atau kita bisa menggunakan cermin raksasa atau permukaan reflektif lainnya untuk memanipulasi jumlah sinar matahari yang diterima bumi. Selanjutnya kita punya gravitasi matahari. Ingat kan tadi aku bilang bahwa tarikan gravitasi bulan bisa menstabilkan orbit bumi? Jadi jika kita menggantinya dengan sebuah bintang, maka akan terjadi hal-hal yang sangat aneh. Kita berbicara tentang perubahan ekstrim pada musim, iklim, dan segala macam keanehan yang berhubungan dengan cuaca. Kehidupan sehari-harimu akan terlihat seperti sedang mencoba melakukan dance cha-cha saat terjadi gempa bumi. Rotasi bumi juga akan semakin cepat secara drastis. Ini berarti siang hari yang lebih pendek, malam hari yang lebih panjang, dan banyak kebingungan dengan jam kerja dan hari ulang tahun. Jadi apakah ada cara untuk mengatasinya? Secara hipotesis, kita bisa menggunakan pesawat ruang angkasa besar atau teknologi lain agar menyesuaikan orbit dan rotasi bumi secara artifisial. Sebagai contoh, kita bisa meluncurkan roket atau pesawat keluar angkasa yang secara perlahan-lahan akan mendorong planet kita ke orbit baru yang lebih stabil dan konsisten.
Dan bukan hanya itu saja, semua permainan gravitasi ini juga berarti gelombang pasang baru dengan proporsi epik. Ombak yang begitu tinggi, sehingga para peselancar membutuhkan tabung oksigen hanya untuk menaikinya. Bayangkan mencoba mengemudikan perahu melewati badai sambil mengendari kuda bronco. Yeehaw! Bulan juga mencampurkan nutrisi di lautan dan membantu mendukung kehidupan laut. Jadi jika kita menukar matahari dengan bulan, air yang kaya nutrisi itu akan hilang. Lautan akan menjadi sup yang tergenang dan tidak bernyawa, tanpa ganggang dan plankton untuk menemani kita. Kita harus makan sandwich rumput laut dan minum air desalinasi untuk bertahan hidup. Dan jujur saja, tidak ada orang yang mau hidup di dunia tanpa sushi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba menciptakan pasang surut secara artifisial atau meniru tarikan gravitasi bulan pada lautan. Seperti menggunakan pompa atau mekanisme lain untuk memindahkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan efek pasang surut yang serupa. Atau kita bisa mencoba membantu kehidupan laut agar beradaptasi dengan lautan baru yang minim nutrisi, mungkin dengan mengembangkan budidaya ikan atau aquaculture. Terakhir, jangan lupakan radiasi. Matahari pada dasarnya adalah pabrik radiasi. Hal ini dapat mengacaukan kesehatan dan perangkat elektronik kita. Kamu pikir ponselmu sudah rapuh sekarang? Bayangkan apa yang akan terjadi dengan ponsel di bawah suar matahari raksasa. Jadi kita membutuhkan teknologi perisai yang sangat canggih untuk melindungi kita. Bahan yang dapat menahan suhu yang lebih panas dari sekadar api, dan medan magnet yang cukup kuat agar menangkis partikel bermuatan. Oh, dan banyak sekali tabir surya. Singkatnya, jika kita mengganti posisi bulan dengan matahari, dan entah bagaimana berhasil menghindari konsekuensi bencana, itu akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari yang kita ketahui. Tapi bukan hanya bumi yang akan merasakan dampaknya. Jadi apa yang akan terjadi pada tata surya kita? Sebagai permulaan, jika matahari dengan tarikan gravitasinya yang luar biasa mengambil alih posisi bulan, maka akan terjadi kekacauan serius pada orbit planet-planet lain. Planet-planet itu akan meluncur ke arah yang tidak menentu seperti bom bongkar. Planet-planet itu juga akan merasakan kepribadian matahari yang berapi-api. Planet-planet itu harus berhadapan dengan radiasi dan partikel bermuatan. Terakhir, medan magnet matahari sangat kuat, dan jika matahari menggantikan posisi bulan, planet-planet lain akan dipaksa menari mengikuti iramanya. Hal ini bisa menyebabkan badai listrik, aurora, dan efek listrik yang luar biasa di mana-mana. Dan apa yang akan terjadi pada bulan itu sendiri? Sayangnya kekuasaannya di pusat tata surya kita tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar bulan akan mulai mengorbit matahari dan dimakan oleh matahari, atau terbang seperti burung bebas. Jadi begitulah, lelucon kosmik yang berakibat fatal. Apa yang bisa kita katakan? Mari kita bersyukur bahwa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi secara fisik. Dan sebagai gantinya, mari menikmati bulan yang indah dan matahari yang memberi kehidupan dari jarak yang aman dan nyaman. Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya, memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi.
Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita, dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral, tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air, tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi.
Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar loh. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antarktika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi loh, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antarktika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antarktika adalah salah satu dari 7 benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir 2 kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antarktika aja. Karena iklimnya yang kering, Antarktika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45.000 meteorit dari sana, dan diperkirakan masih ada 300.000 meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antarktika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari 1.000.000 tahun lalu. Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antarktika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antarktika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antarktika Barat saja. Wah! Mungkin kamu mengira kalau Antarktika selalu dingin,
Tapi enggak loh, suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antartika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini nggak selalu tertutup es loh. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali nggak rata seperti kelihatannya. Antartika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan 2 danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICESat. Satelit ini mengukur keseimbangan massa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antartika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, CryoSat-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan ICESat-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa ICESat. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebihi 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana. Tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang. Namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ICESat memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang mengalir deras. Dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ICESat terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu, dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam 3 hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan 2 danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antartika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih.
Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik, karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti binatang mikro, dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di Danau Antarktika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antarktika juga berubah sepanjang tahun? Di musim panas, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antarktika tetap merupakan area es NASA memiliki beberapa rencana luar biasa untuk bulan. Misalnya, program bulan ambisius mereka berikutnya, Artemis II. Mereka telah menetapkan tujuan untuk mendaratkan astronot, termasuk wanita pertama dan juga pria berikutnya di bulan pada tahun 2024. Misi Artemis adalah membangun kehidupan yang berkelanjutan di bulan. Mereka berencana untuk membangun gerbang bulan, semacam stasiun ruang angkasa di orbit bulan yang akan berfungsi sebagai titik tolak pendaratan di bulan. Dan jangan lupakan pendaratan bulan yang keren itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan roket sistem peluncuran luar angkasa yang akan meluncurkan wahana antariksa Orion yang membawa astronot menuju bulan. Lalu, ada juga sistem pendaratan manusia, pendarat bulan yang akan mendarat dengan lembut di permukaan bulan sehingga para astronot dapat mengeksplorasi dan melakukan eksperimen ilmiah yang menakjubkan. Dan NASA tidak akan pergi sendirian kali ini. Mereka bekerja sama dengan mitra internasional seperti Badan Antariksa Eropa untuk mewujudkan mimpi ke bulan ini. Tapi semua mimpi indah ini bisa saja hancur oleh sesuatu yang tampaknya sangat kecil dan tidak signifikan pada awalnya. Bayangkan ini, tidak ada atmosfer, tidak ada udara untuk dihirup, dan tiba-tiba kabut misterius dan pancaran cahaya muncul saat matahari terbit dan terbenam. Seolah-olah bulan sedang menampilkan pertunjukan langit. Namun, ada sisi lain dari keindahan ini. Selama misi Apollo 17 pada tahun 1962, pemandangan indah ini membuat salah satu astronot NASA, Harrison Smith, bersin dan matanya berair. Dia menyebutnya rinitis alergi bulan. Radang misterius ini menyerang ke-12 orang pejalan kaki di bulan. Mulai dari bersin-bersin hingga hidung tersumbat, para astronot itu mengalami gejala-gejala seperti terserang flu. Butuh waktu berhari-hari sampai reaksi tersebut menghilang. Ketika para ilmuwan mengetahui tentang sinar-sinar ini, mereka menyingsingkan lengan baju dan menyelidiki asal-usulnya. Dan inilah yang mereka temukan. Pita-pita cahaya itu sebenarnya disebabkan oleh sinar matahari yang menyelinap melalui lapisan-lapisan debu bulan yang sangat kecil. Debu itu terdiri dari partikel-partikel kecil dan pecahan kaca yang tajam dan bersembunyi di mana-mana. Dan ternyata debu bulan ini adalah penjahat yang licik. Debu ini membawa banyak sekali masalah. Para astronot yang mendapati diri mereka mengalami gangguan penglihatan hanyalah permulaan. Pengacau ini bahkan melangkah lebih jauh lagi, merusak mesin-mesin yang berharga dan menyebabkan kerusakan elektronik. Debu-debu ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada komponen dan berbau seperti mesiu yang terbakar di dalam pesawat ruang angkasa. Astaga! Ia menempel pada segala sesuatu, melapisi permukaan seperti selimut yang nakal. Ia bisa menyumbat peralatan, masuk ke dalam mesin-mesin yang halus, dan bahkan mengacaukan pakaian antariksa para astronot. Pada tahun 1962, keadaan menjadi sangat kacau lagi. Para astronot Apollo 17 menghadapi mimpi buruk.
Setelah hanya 22 jam melenggang di permukaan bulan, pakaian antariksa mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ya, kamu tidak salah dengar, tidak bisa diperbaiki. Debu mengurangi mobilitas para astronot, membuat mereka lebih sulit untuk bergerak dan melakukan moonwalk dengan anggun. Dan sekeras apapun mereka berusaha membersihkannya, debu itu tetap menempel, membuat kondisi pakaian antariksa jadi memprihatinkan. Jadi, begitulah, ada beberapa tantangan serius untuk misi ke bulan di masa depan. Tapi, para ilmuwan pemberani kita tidak menyerah. Untuk memecahkan masalah ini, mereka harus memahami bagaimana debu bulan terbentuk dan kenapa debu itu sangat lengket. Mereka menemukan bahwa semuanya berawal dari tumbukan meteorit. Ketika menabrak bulan, batu-batu angkasa ini menghasilkan debu halus yang memenuhi udara. Kadang-kadang, tumbukan ini bahkan menyebabkan mineral meleleh, membentuk pecahan-pecahan kaca tajam yang bercampur dengan debu. Pantas aja permukaan bulan seperti itu. Debu tersebut juga mengandung silikat, bahan yang biasa ditemukan di planet-planet vulkanik. Menghirup silikat bisa menyebabkan masalah paru-paru yang serius bagi para penambang di bumi. Jadi bisa dibayangkan masalah yang bisa ditimbulkannya di bulan. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa 1 sendok debu replika bulan saja sudah cukup beracun untuk menghancurkan hingga 90% sel paru-paru dan otak yang terpapar debu tersebut. Tapi, keadaan bisa lebih buruk lagi. Gravitasi rendah di bulan membuat partikel-partikel kecil itu bisa melayang-layang lebih lama dan masuk lebih dalam ke paru-paru. Bayangkan menghirup partikel yang 50 kali lebih kecil dari rambut manusia selama berbulan-bulan, jelas masalah besar. Di permukaan bulan, keadaannya sedikit berbeda dengan di sini. Tidak ada hujan badai atau hembusan angin kencang yang menerbangkan debu-debu ini. Juga tidak ada atmosfer yang melindungi permukaannya. Jadi, tanpa adanya kekuatan alami angin dan erosi air seperti yang kita alami di bumi, partikel-partikel kering ini tetap bertahan. Dan yang lebih mengherankan lagi, bulan terus-menerus dihujani radiasi matahari. Paparan ini memberikan muatan listrik pada debu. Angin matahari menciptakan partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel-partikel itu kemudian berterbangan, saling tolak-menolak, dan memunculkan pita-pita cahaya yang disaksikan oleh para astronot Apollo 8. Seperti pesta disko di bulan. ESA, Badan Antariksa Eropa, telah mengumpulkan tim ahli untuk mempelajari debu bulan. Mereka bekerja dengan simulasi debu bulan yang ditambang dari wilayah vulkanik di Jerman untuk memahami perilaku dan efeknya. Para insinyur juga perlu menemukan cara untuk melindungi astronot dan peralatan di masa depan. Para insinyur di NASA ingin menciptakan pakaian antariksa yang bisa bertahan bukan hanya 1, bukan 10, tapi 100 kali aktivitas luar kendaraan di permukaan bulan. Itu seperti menghabiskan 800 jam di luar sana, menjelajah dan bersenang-senang. Selain itu, NASA memprakarsai tantangan ide terobosan dan inovatif pada tahun 2021. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa cerdas dari seluruh dunia. Para pemikir muda ini menggunakan kemampuan berpikir mereka dan melepaskan gelombang solusi inovatif. Sebagai contoh, mereka mengusulkan penggunaan serat khusus yang dapat menghantarkan listrik yang terinspirasi dari bulu cincila yang halus. Seperti halnya cincila yang bebas dari debu, serat-serat ini akan membantu mencegah debu bulan. Gemas ya, kita punya teman berbulu yang bisa membantu. Ide cemerlang lainnya adalah sikat bermuatan listrik yang diaktifkan oleh radiasi UV. Ini seperti tongkat ajaib yang menyapu debu dengan sekali jentikan. Abrakadabra, debu bulan pun lenyap. Dan jangan lupakan kain yang terinspirasi dari serangga pintar. Serangga-serangga ini memiliki struktur pengumpul serbuk sari yang dapat mengusir debu yang tidak diinginkan. Jadi, para siswa kita yang cerdik berpikir, kenapa tidak menirunya saja? Mereka merancang kain dengan sifat yang sama, menciptakan perisai terhadap partikel bulan yang licik. Yang luar biasa dari ide-ide ini adalah bahwa mereka semua menggunakan kekuatan muatan untuk melawan debu. Mereka dengan cerdik mengusirnya dari pakaian antariksa, menjaganya tetap bersih dan terlindungi. Dan meskipun semua ide ini terdengar sangat hebat, para ilmuwan di NASA mengeluarkan solusi lain yang lebih baik lagi, tabung nanokarbon. Ini adalah cara yang bagus untuk merevolusikan pakaian antariksa. Apa yang membuat tabung nanokarbon ini begitu istimewa? Ada beberapa kekuatan supernya yang menakjubkan. Pertama, tabung ini superkonduktif, yang berarti bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan.
Ini seperti petir yang terperangkap di dalam tabung mikroskopis. Tidak hanya itu, tabung nanokarbon ini lebih tangguh daripada meteor yang paling keras. Tabung ini memiliki kekuatan untuk bertahan di lingkungan bulan yang keras, di mana bahkan setitik debu pun bisa menyebabkan masalah. Bayangkan, kamu punya setelan yang terbuat dari bahan yang lebih kuat dari jubah Superman. Jadi, para ilmuwan NASA memutuskan untuk menenun tabung nanokarbon yang luar biasa ini ke dalam kain pakaian antariksa. Elektroda-elektroda tersebut secara hati-hati diintegrasikan ke lapisan luar kain. Kekuatan kain pun jadi patut diperhitungkan. Tapi bagaimana cara mereka menghalau debu bulan? Nah, ini dia ilmu pengetahuan yang juga menggetarkan. Ketika diaktifkan oleh arus bolak-balik khusus, elektroda-elektroda tersebut menciptakan medan listrik yang kuat. Medan ini bekerja seperti magnet, mengusir partikel debu yang bermuatan dan tidak bermuatan dari pakaian antariksa. Bayangkan ini seperti pesta dansa, di mana partikel debu adalah tamu tak diundang dan medan listrik adalah tukang pukulnya yang dengan cepat mengusir mereka keluar. Berkat teknologi ini, debu bulan tidak memiliki peluang untuk menyerang para astronot kita. Selain itu, sisi baiknya, tanah bulan dapat digunakan sebagai bahan batu bata untuk tempat tinggal. Tanah ini juga bisa membantu mengekstraksi oksigen agar astronot bisa bertahan hidup di bulan dalam jangka waktu yang lama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bukan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, mari kita dukung tim impian NASA kita saat mereka memulai petualangan epik di bulan. Semoga saja mereka berhasil dengan temuannya dan misi ke bulan berikutnya tidak akan menjadi masalah besar. Kita tunggu saja. Gunung es yang ukurannya lebih besar dari sebuah kota runtuh dari Antartika pada pertengahan tahun 2021. Ukurannya sangat besar, sampai 40 kali lebih besar daripada Paris dan 73 kalinya ukuran Manhattan. Bayangkan kamu keluar dari pondok liburan kecilmu di pesisir Afrika Selatan dekat kota Port Elizabeth. Kamu lagi megang secangkir teh karena kamu baru bangun. Kamu berdiri di dekat tepi dek pengamatan, Samudra Hindia luas ada di depanmu. Sesuatu menarik perhatianmu, di kanan ada sesuatu yang sangat besar, kamu terkejut melihatnya. Ternyata itu potongan es raksasa, tingginya 91 meter dan membentang berkilo-kilometer sejauh mata memandang. Es itu bergulir pelan tapi terus bergerak menuju laut dalam. Kalau bergerak cukup jauh, es itu bisa mencapai pesisir barat Australia. Sekelompok lumba-lumba bermain di depannya seperti yang biasa kita lihat di haluan kapal, tapi lumba-lumba itu hanya titik kecil dibandingkan ukuran gunung es. Kamu terkejut sekali sampai cangkirmu jatuh. Matamu membelalak. Ini seperti kejadian yang ada di film fiksi ilmiah. Apa kamu lagi mimpi? Kamu berhayal? Enggak. Itu adalah A76, nyata dan sedang bergerak. Kita belum tahu bagaimana nasibnya nanti. Ilmuwan punya beberapa teori, tapi mari kita bahas ukurannya dulu. Gunung es itu memiliki panjang 177 km dan lebar 25 km. Ukurannya seperti jari raksasa, dan kalau kamu berdiri di pesisir Dover dan melihat ke Selat Inggris yang menghadap Prancis, hampir seluas itulah gunung es itu. Selat Inggris memiliki lebar 34 km pada bagian tersempitnya, artinya kira-kira 2/3 jarak itu akan terisi gunung es ini. Itu pun kalau gunung es itu mengapung terbalik. Kalau menghadap ke arah sebaliknya, es itu masih bisa memasuki Selat Inggris, tapi saat mendekati titik lebih sempit, es itu akan menghantam pesisir Inggris dan Prancis. Gunung es itu akan naik ke darat dan akan meluncur di ladang hijau Inggris. Es putih keras melawan ladang hijau yang subur. Gunung es ini akan melewati kebun anggur Prancis, lantas menurunkan suhu semua yang ada di sekitarnya untuk sementara. Anggur-anggur di sana bakal jadi kayak kristal jelly. Es itu akan meluncur di jalan raya, mobil-mobil berhenti untuk mengamati benda besar itu seperti tamu dari galaksi lain. Kamu bisa mengambil sedikit untuk minumanmu saat gunung es itu lewat, atau kamu bisa memahatnya dan mendakinya di pinggiran London. Dan es itu akan berguna pada musim panas. Ayo kembali ke kejadian sebenarnya dan apa yang menurut para ilmuwan akan terjadi pada gunung es itu.
Pada awal tahun 2022, A76 adalah gunung es terbesar di dunia yang sedang mengapung. Es itu runtuh dari lempengan es Vilsneron di Antartika pada pertengahan Mei 2021. Ice calving, juga disebut glacier calving, adalah peristiwa runtuhnya bongkahan es dari pinggiran gletser. Lalu, es itu pecah dari lempengan es menjadi entitas terpisah. Kalau ada di dekatnya, kamu akan mendengar banyak retakan dan suara ledakan besar. Balok es setinggi 60 meter runtuh dan masuk ke air, itu akan menyebabkan ombak besar. Peselancar paling berani pun tak mau menaklukkan ombak itu. Ice calving adalah peristiwa alam. Area runtuhan A76 telah mengalami sedikit perubahan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan ada bongkahan es lebih besar dari A76, tapi A76 adalah yang terbesar di dunia saat ini. Ilmuwan di British Antarctic Survey melihatnya ada foto satelit saat gunung es ini runtuh, seperti yang ditangkap oleh satelit Sentinel-1A European Space Agency. Ukuran runtuhan es itu kira-kira 4.320 km. Sekarang, gunung es ini ada di Laut Weddell sekitar Antartika. Laut Weddell adalah bagian dari Samudra Selatan, namanya diambil dari pelaut asal Skotlandia, James Weddell, yang memasuki area ini pada tahun 1823. Ilmuwan menganggap Laut Weddell memiliki air paling jernih, dan bayangkan kamu mengintip kedalamannya dari perahu. Pasti pemandangannya luar biasa. Area itu dipenuhi paus dan anjing laut. Saat kamu melihat ke bawah, kamu mungkin melihat paus orca, paus bungkuk, paus minke, anjing laut leopard, dan anjing laut pemakan kepiting. Kalau melihat ke arah daratan, kamu kemungkinan akan melihat koloni penguin Adderley. Ini adalah spesies penguin dominan di area itu karena mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Faktanya, ini satu-satunya lokasi di dunia tempat penguin-penguin itu hidup. Sungguh rangkaian satwa liar yang luar biasa untuk diamati dari kenyamanan dek kapal saat kamu minum secangkir teh panas lagi dan udara agak dingin di sini. Untuk memiliki gambaran tentang apa yang mungkin terjadi pada A76, ilmuwan merujuk pada data lain, seperti gunung es yang lebih besar bernama A68. Gunung es ini runtuh dari lempengan es Larsen Sea di Antartika pada tahun 2017. Meski memang seru dan sedikit menakutkan, membayangkannya melewati Selat Inggris juga, tapi A68 mengapung ke laut lebih hangat dan pada awal tahun 2021 telah hilang. Menghilangnya bisa dibilang cukup cepat. Sebagian gunung es diamati mengapung sampai 18 tahun. Itu kalau berada di perairan yang dingin. Semuanya bergantung pada kemana A76 hanyut. Satelit membantu ilmuwan melacak gerakan mengerikan ini, sementara dulu kejadian ini tidak terdeteksi. Seperti itulah mereka tahu pada hari ke-148 gunung es ini terbagi menjadi 3 potongan yang diberi nama A76, A76B, dan A76C. Angka itu mungkin membosankan, tapi itu berdasarkan kuadran Antartika tempat es itu pertama terlihat. Jika seluruhnya runtuh, bongkahan besar ini tidak akan menambah kenaikan permukaan laut karena sudah menjadi bagian dari lempengan es yang mengapung. Bayangkan bongkahan es ini ada di gelasmu, es ini sudah mengambil sebagian ruang dan hanya akan berubah bentuk menjadi air. Gunung es seperti ini berbeda dari gletser atau lempengan es yang ditemukan di daratan. Itulah yang membantu kenaikan permukaan laut saat runtuh atau mencair. Misalnya, jika seluruh lempengan es Antartika mencair, lelehannya bisa menaikkan permukaan laut hampir setinggi 58 meter. Kalau kamu pikir A76 sudah besar, dan memang besar sih, masih ada satu gunung es lagi yang membuatnya kelihatan kecil. Tercatat bahwa ini adalah gunung es terbesar yang terlihat pada November 1956, 240 km di sebelah barat Scott Island di Samudra Pasifik Selatan. Ironisnya, es ini terlihat oleh kapal bernama USS Glacier. Ukurannya lebih dari 31.000 km persegi. Gunung es ini lebih besar daripada negara Belgia. Nasib bongkahan A76 bergantung pada beberapa faktor. Arus laut bisa membuat dampak signifikan, begitu pula dengan arah angin dan kecepatan. Bongkahan itu bisa mendekati garis pantai yang membuatnya membeku menjadi es. Es itu juga bisa hanyut ke perairan dangkal dan menabrak dasar laut yang disebut pencongkelan dasar laut. Bagian terdalam gunung es bisa seperti rangka dasar perahu, lantas menggali dasar laut. Tapi ukuran gunung es yang tipis membuatnya terus bergerak. Tak lama kemudian,
es itu merobek dasar laut, membuat alur atau pahatan panjang dan sempit. Ikan akan berpencar, bumi akan bergetar, suaranya akan memekakan telinga. Kejadian ini sebenarnya cukup umum di lingkungan lepas pantai tempat es itu ditemukan. Kamu tak akan mau scuba diving di dekat sana saat salah satu gunung es ini merobek dasar laut. Namun, itu akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Biasanya, gunung es runtuh karena mencair dan pecah. Seperti yang bisa dibayangkan, itu mengubah massa dan area permukaannya. Ditambah angin dan arus laut, itu bisa membuat gunung es sulit diprediksi nasibnya. Untuk A76, kita hanya perlu menunggunya. Sebelum kita akhiri, ayo kita kembali ke perjalanan hayalan kita ke Selat Inggris. Pulau es 73 kalinya ukuran Manhattan dengan jari beku raksasanya yang menunjuk ke arah laut Celtic. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan perawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan.
Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada 2 peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja, ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa.
Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya.